Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mahasiswa semua sekalian? Ya, pada pelajaran kali ini kita lanjutkan. Kita akan membuat mempelajari surat ya. Bagaimana cara membuat surat lamaran kerja atau persyaratan yang lainnya seandainya kalian nanti bekerja di institusi asing atau bekerja di luar negeri ya. Jadi kalian sudah disiapkan dengan kemampuan untuk menulis surat. Maka kita lihat, nanti file ini saya bagikan ya. Kita lihat isinya, kita skip saja. Ya, ini daftar isinya. Kerennya file ini adalah kalian bisa langsung klik pada daftar isi yang kita mau. Ya, jadi yang pertama ini writing from scratch, menulis dari goresan-goresan ya. Jadi ini semacam pengantar ya. For consideration of business letter. 4 hal yang harus diperhatikan dari surat bisnis atau surat formal untuk bekerja ya. Organisasi, pengaturannya ya. Kemudian the 7 C's of style. Ada 7C. Dan ini istilah bahasa Inggris ya. Ada gaya 7C. Kemudian ada nutshell, ada apa nih? In a nutshell. Ini istilah ya. Seperti dalam kulit kacang atau bagaimana maksudnya. Kemudian bagian kedua ada bagian-bagian dari surat surat resmi, ada letterhead, kepala surat atau kita biasa bilang kop surat kalau di sini ya. Kemudian ada date, tanggal, file number, ini nomor surat, confidential ini misalnya penting atau tidak penting, sifatnya, sifat suratnya ya, rahasia atau apa. Kemudian ini alamat yang dituju, kemudian hal perhatian, salutation ini sapaan, subject line ya perihal, body of the letter, badan dari surat, complimentary clause ya, penutup surat, bagian penutup dengan pujian ini ya, signature, tanda tangan, kemudian informasi tambahan dan sebagainya. Ini kalau diklik bisa langsung ke sana ya. Nah, kita bisa klik ya. Saya bisa back. Baik, kita lanjut ya. Kita langsung ke surat lamaran kerja. Yang lainnya kalian bisa pelajari sendiri nanti tentang format-formatnya ya. Ada format, kalian bisa pelajari format-formatnya ya. Ada format block style, semi block style, indented style, dan seterusnya. Ini ada semua dalam buku ini, nanti kita bagikan. Baik, ini langsung saja ke surat lamaran kerjanya. Jadi surat ini this letter responds to a job advertisement. It includes the background of the writer and asks for an interview. Jadi ini surat merespon terhadap sebuah iklan lowongan pekerjaan ya. Jadi kalaupun formatnya begini, berarti dia itu mengikut kepada apa yang diiklankan. Artinya kalau kita mau melamar pekerjaan, kalau ada format surat yang ditentukan, maka silahkan ikuti itu. Kalau tidak ada, ya kalian bisa membuat format surat sesuai dengan yang kalian mau, dengan berdasarkan kepada poin-poin yang ditetapkan di lamaran pekerjaan tersebut. Ini contohnya. Baik, yang pertama ini adalah kop suratnya di atas. Nah, kebiasaannya orang Inggris ya, maksudnya surat berbahasa Inggris. Di sini sebenarnya kop surat ya. Kalau suratnya itu dari organisasi atau apa, tapi karena ini adalah surat lamaran pekerjaan yang ditulis oleh pribadi, maka kop suratnya yang di sini adalah berisi alamat surat ya, alamat surat dari yang menulis surat. Nah, ini adalah alamat surat yang menulis surat. Ya. Kemudian yang selanjutnya ini Janet Armstrong. Ya, Janet Armstrong ini adalah orang yang ditujukan surat itu kepada orang yang kepadanya surat itu ditujukan. Kemudian setelah itu ini adalah alamatnya ya. Alamatnya misalnya ini Tagerty and Son Publishing. Penerbit Tagerty dan anak laki-lakinya. Ya, tapi jangan diterjemahkan kalau nama ya. Intinya ini adalah Tagerty and Sons Publishing. Penerbit Tagerty dan anaknya, dan Sons ya. Kemudian
Selanjutnya ini 673 South Michigan Ave. Nah, ini kayak semacam PO Box-nya ya, apa semacam alamat di kota Michigan ya. Kemudian ini Chicago. Chicago. Nah, ini kode posnya ya. Nah, intinya adalah ini di bawahnya nama ini adalah alamat ya, atau kita sebut dalam bahasa Inggris inside address. Nah, alamat yang dituju ya. Alamat yang kepadanya surat ini ditujukan. Nah, kita lihat ini Dear Mr. Armstrong. Nah, ini sapaannya atau salutation ya. Miss, di sini kita pakai Miss berarti kita tidak tahu apakah Janet Armstrong ini sudah menikah atau belum menikah. Yang jelas dia perempuan. Supaya aman, dia Mrs. atau Miss, kita tidak tahu. Maka kita pakai MS ya. Kalau dia sudah menikah, kita pakai MRS atau kita baca Mrs. Kalau dia belum menikah, kita pakai MISS atau Miss, artinya nona. Semacam itu ya. Ini Dear adalah sapaan ya. Sedangkan ini Armstrong diambil dari nama belakangnya ya. Kalau kita mau menyapa orang Inggris dengan sopan, kita pakai Mr. atau Mrs. atau Miss dan nama belakangnya ya. Misalnya nama saya Rendra Kusuma Wijaya, maka kalau orang mau menyapa dengan sopan dalam bahasa Inggris, maka saya akan disapa sebagai Mr. Wijaya. Karena nama saya Rendra Kusuma Wijaya. Mr. Wijaya. Tetapi kalau sudah akrab, boleh langsung panggil nama depan. Nah, itu kalau orang luar negeri ya, orang yang terutama orang yang berbahasa Inggris. Tapi kalau Indonesia beda ya, kalau Indonesia nama depan Pak Rendra. Seperti itu. Jadi Miss Janet. Nah, sebenarnya harusnya Miss Armstrong. Ya, ini dibaca Miss ya, Miss. Bukan Miss, tapi Miss. Oke. Kalau MRS dibaca Mrs. Oke, lanjut. I am writing in response to your advertisement in December issue of Publisher Monthly Journal, in which you announce an opening for a sales representative with Tagerty and Sons Publishing. Ya, saya sedang menulis respon ya kepada iklan Anda di bulan Desember yang diterbitkan di bulan Desember pada penerbit jurnal bulanan ya, yang mana Anda mengumumkan akan membuka sales representative, perwakilan penjualan dengan Tagerty dan Sons Publishing. Ya, perwakilan penjualan dari penerbit Tagerty dan Sons. I have 5 years. Nah, jadi di sini nih ini purpose position ya. Tujuan dari surat ini kenapa kita tulis, alasannya kenapa? Karena ada alasannya, itu kita sudah lihat iklan. Oleh karena itu saya mau tulis surat merespon kepada iklan tersebut, iklan lowongan kerja ya. Kemudian ini reference, ya ini semacam jual diri, maksudnya bukan jual diri begitu, maksudnya menjual potensi diri bahwa ini loh saya punya kehebatan seperti ini ya. Misalnya, I have 5 years of retail experience in the book industry. Saya punya pengalaman retail selama 5 tahun di industri buku. For the past 3 years, untuk 3 tahun yang lalu, I have managed books for US, an independent bookstore located in Rolling Hills. Atau bisa juga kita baca AS apa itu ya, for us. Ya, saya dalam 3 tahun terakhir ini yang lalu saya menjadi manajer atau saya memanajeri atau saya mengatur books for us ya, buku untuk kita. Nah, nama tokonya ini books for us ya. Artinya ini buku untuk kita, tapi kalau nama toko jangan diterjemahkan ya. Books for us, buku untuk kita. Dijelaskan apa itu books for us, independent bookstore located in Rolling Hills. Sebuah toko buku independen yang terletak di Rolling Hill. I am familiar with the products that you publish and believe my experience as retail and with the buying public product. And with the buying public would benefit in your company. Ya, saya sudah terbiasa sering lihat produk-produk yang Anda terbitkan, dan saya yakin pengalaman saya sebagai retailer dan dengan
dengan publik ya, dengan pengalaman publik yang membeli buku di tempatnya would benefit your company. Ya, intinya pengalaman saya semuanya akan memberikan manfaat untuk perusahaan Anda. Jadi di sini setelah kita merespon iklan, maka kita di sini memamerkan atau menjual semua potensi atau yang kita miliki, mulai dari pengalaman, keterampilan dan hal semua itu kita sampaikan semua supaya yang kita melamar pekerjaan itu tertarik untuk mempekerjakan kita. Nah, selanjutnya selain itu didukung lagi dengan keterampilan yang spesifik. Ya, sebagai seorang penjual tentu akan ada keterampilan tambahan yang diperlukan. In my current job, I am responsible for buying both new publication and backlist inventory as well as the analysis of sales trend using a computerized inventory system. Dan pekerjaan saya sekarang ya, jadi di sini adalah pekerjaannya yang dulu, di sini pekerjaannya yang sekarang. Pekerjaan saya sekarang ini saya bertanggung jawab untuk membeli ya hal buku baru dan ya untuk membeli dua hal, yaitu buku baru dan inventory backlist ya. Inventory itu daftar apa ya? Daftar-daftar ya, daftar-daftar buku yang dimiliki, as well as the analysis of sales trends using computerized inventory system. Jadi dia ini kerjanya juga melihat buku yang lagi tren, apa yang paling banyak laris ya, menggunakan sistem yang terkomputerisasi. Jadi di sini kalau mau tulis surat lamaran kerja, harus dipromosikan kelebihan-kelebihan kita ya, kita jual kelebihan-kelebihan kita supaya kita bisa diterima bekerja ya. Yang di atas umum, yang di bawah khusus. Jadi semakin mengkerucut ya. Nah, kemudian hal-hal lain yang mendukung. Misalnya di sini hal yang mendukung adalah saya memiliki gelar sarjana di dalam English Literature. I have a BA in English Literature. Jadi ini sarjana bahasa Inggris ini diperlukan atau bisa mendukung pekerjaannya karena dia bekerja di perbukuan, ya. Kemudian selanjutnya, and I am an active participant in local writers workshop. Jadi dia adalah seorang yang aktif di komunitas menulis ya. I have enclosed a copy of my resume for your review. Jadi dia sudah lampirkan salinan dari daftar riwayat hidup dan segala hal yang dibutuhkan dari lowongan pekerjaan tersebut. Kemudian karena di iklannya barangkali diharuskan untuk menawarkan jadwal wawancara, maka dia tawarkan di sini. Jadi susunannya ini tidak harus ada yang di bawah ini, request contact information. Tapi kalau misalnya yang membuka lowongan pekerjaan mengharuskan begini, ya silahkan ya. Ini di sebelah ini ya, purpose position, reference, background, specific skill, enclosure ternyata lampiran, dan request contact information. Kemudian sincerely, ini tanda tangan di sini ya, tanda tangannya apa? Kemudian Francis Hatcher. Jadi Francis Hatcher ini adalah orang yang mengirim surat ya. Kemudian ini ada EEINC, ini lampirannya enclosure. Ya, silahkan seperti itu. Jadi ini contohnya job application. Selanjutnya ada contoh yang lain, ini sama ya. Ini tanggal atau biasanya situ simpan alamat. Kemudian ini adalah alamat yang dituju. Ya, siapa, alamat rumahnya, teleponnya dan seterusnya. Kemudian kita lihat ini, Dear Mr. Hunter. Jadi yang di belakang saja dipakai ya. Nama belakangnya yang dipakai ditambahkan kata Mr. Kecuali kalau kita sudah akrab. Kalau kita sudah akrab dengan orang Inggris, kita boleh panggil nama depannya tanpa embel-embel Pak atau tanpa embel-embel Mister karena kita sudah akrab. Tetapi kalau kita mau menghormati, maka kita sebut dia Mister ditambah nama belakang seperti itu. Jadi ini contohnya. Selanjutnya bisa kita lihat. Oke. Jadi di sini ada banyak contoh-contoh surat di buku, bisa dibagikan nanti. Jadi untuk hari ini, untuk kesempatan kali ini kita cukupkan dulu, mengingat besarnya video yang harus dibatasi untuk bisa upload di Edmodo. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan tetap semangat. Bulan Januari kita kuliah offline. Insya Allah.